Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rukmini, guru pendidikan agama Islam SD Negeri 025 Balikpapan Tengah, sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2025, LPTK UINSI Samarinda. Pada hari ini, Selasa 7 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran di SD 025 Balikpapan Tengah. Praktek pembelajaran ini saya lakukan di kelas 4 dengan materi menyambut usia balik. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Sekarang boleh ketua kelasnya mimpin untuk membacakan doa bersama. Silakan Arkan. Siap. Siap. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni fahma warzikni bis-sholihin. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, guru. Selamat siang. Yang merah putih, hormat, gerak, gerak, gerak. Oke. Hari ini Ibu akan absensi dulu ya. Kita absen kehadiran dulu terlebih dahulu. Ibu panggil satu persatu namanya. Mujadilah. Nah, Firza. Oke. Ya. Hari ini setelah itu kita lanjut di Asmaul Husna. Jadi mari kita membaca sama-sama Asmaul Husna. Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khali
Ya Bari ya Musawir ya Gofar ya Kohar ya Wahab ya Rozak ya Fatah ya Alim ya Qobid ya Basit ya Hofi ya Rofi ya Muiz ya Muzir ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adil ya Latif ya Khabir ya Alim ya Azim ya Ghafur ya Syakur. Kita bisa berdiri semuanya. Kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Kita akan pelajari, kemarin kita sudah akan membahas tentang materi tentang norma dalam kehidupan. Kita kemarin sudah membahas tentang norma, apa saja ada yang norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang menyambut usia balik. Dan kita akan menyambut usia balik. Yang pertama, di sini Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah peserta didik mampu menyebutkan tanda-tanda balik atau kedewasaan dengan benar. Nah, yang kedua, peserta didik mampu membuat paparan atau bisa menyebutkan mengenai tanda-tanda usia balik dalam pandangan ilmu fikih dan ilmu biologi, sehingga tertanam sikap bertanggung jawab, bersyukur, dan beribadah. Dan setelah itu, perhatikan video berikut ini. Jawab aja. Kamu sebenarnya apa yang terjadi dengan Aisyah? Ya, bisa? Boleh Adibah? Angkat tangannya dulu, nah. Angkat tangan. Oke, yang nyaring suaranya. Aisyah sudah tumbuh dewasa. Oke, nih. Siapa lagi? Satu. Oke, siapa yang mau? Angkat tangan. Ya, oke, Raisa. Menstruasi. Oke, nah di sini adalah salah satu tanda-tanda dari usia balik yang dialami dari seorang perempuan. Ya, salah satunya yaitu adalah menstruasi.
Pertama, apa saja tanda-tanda balik? Oke, balik. Yang bisa angkat tangan. Oke, yang pertama. Mujadilah dulu ya. Mimpi basah atau ihtilam dan menstruasi. Oke, yang menurut ilmu fikih, itu adalah untuk anak laki-laki yaitu menstruasi usia balik atau adalah mimpi basah. Tetapi kalau menstruasi itu adalah dialami oleh seorang perempuan. Nah, nanti secara biologinya bisa kita pahami lagi. Nah, yang kedua, bagaimana cara kita menyambut balik dengan baik? Ya, menyambut balik dengan baik itu dengan cara apa saja di situ setelah kita memasuki usia balik? Siapa yang bisa menjawab? Ya, yang disebut mukallaf, tapi apa sih kewajibannya? Intinya kewajibannya adalah ada 3 di situ. Sholat. Oke, yang kedua menuntut ilmu, dan yang ketiga menutup aurat. Oke, ya bisa dilanjut. Ya, nah di sini ada makna atau pengertian dari usia balik. Nah, balik dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti cukup umur atau akil balik. Nah, tanda-tanda balik pada laki-laki dan perempuan itu berbeda. Nah, seseorang yang telah memasuki usia balik dikenakan wajib agama yang disebut dengan istilah mukallaf. Ya, nah kita lanjut. Nah, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Menurut ilmu fikih, di sini adalah bagi laki-laki adalah mimpi basah. Ya, untuk anak laki-laki menurut ilmu biologi suara lebih berat, tumbuh jakun, tumbuh kumis atau jenggot dan rambut lainnya. Nah, setelah itu pertumbuhan badannya semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Nah, selain itu tanda-tanda balik menurut ilmu biologi untuk anak laki-laki, dan ini untuk anak perempuan. Untuk anak perempuan, di situ adalah suara terdengar lebih halus, tumbuh bulu beberapa bagian tubuh, beberapa fisik, beberapa bagian tubuh, pinggul dan dada itu mengalami pertumbuhan dan mengalami menstruasi. Tahu tentang ilmu fikih dan ilmu biologi, kita juga harus tahu kewajiban kita setelah kita memasuki usia balik. Yang pertama adalah sholat fardu, yang kedua adalah menuntut ilmu, yang ketiga adalah menutup aurat. Nah, ini adalah sudah hukum wajibnya kalian sudah melaksanakan ketika kalian sudah usia balik. Memberikan beberapa kelompok. Ya, di sini ada kelompok 1 berkaitan dengan tanda-tanda balik dalam ilmu fikih. Kelompok 2 tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Yang ketiga tanda-tanda balik dalam ilmu fikih. Ya, di balik kelompok 1 dan kelompok 3 ini sama. Ya, sedangkan nomor 2 dan kelompok 4 itu sama, membahas tentang tanda-tanda balik dalam ilmu biologi. Oke. Sekarang kalian bisa mengerjakan di kertas seperti ini ya. Kerjakan di sini, membuat poster ya. Tadi yang nomor ini kertas kuning. Yang ini kertas warna pink. Ini kertas warna ungu. Disediakan buku paketnya. Ibu kasih contoh. Nah, ini adalah contoh poster usia balik. Ya, kalian bisa buat seperti ini boleh, sesuai dengan kalian boleh, apa saja boleh. Ya, boleh berdiskusi, harus berdiskusi dan kerjasama yang baik. Jadi perlu diingat, kelompok 1 adalah tanda-tanda ilmu fikih. Ya, kelompok 1. Kelompok 2 tanda-tanda balik ilmu biologi. Nah, yang ketiga tadi sama ilmu fikih. Yang keempat itu adalah ilmu biologi. Boleh pakai pensil dulu, diwarnai pakai pensil dulu di situ boleh ya. Nanti boleh. Yang bisa gambar silakan digambar di situ ya.
yang bisa menggambar. Langsung di situ aja, langsung di dalam. Pakai pensil langsung di dalam kertasnya aja. Boros. Oke, ada yang perlu yang dibantu atau susah atau gimana? Kalau nggak pakai mata boleh. Gak apa-apa. Oh bagus itu, nggak bagus. Oke, ya nanti bisa lihat tanda-tandanya di bukunya. Misalkan kalian ini kelompok apa? Ya satu aja nggak apa-apa. Sembarangan. Yang penting ya di situ nanti di sini ada tulisannya tanda-tanda usia balik dalam ilmu. Ya nanti ditulis ya. Baik anak-anak, apakah sudah semua selesai? Nah, jika sudah selesai, nanti kita akan mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing setiap kelompok. Tapi sebelum mempresentasikan, maka kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke anak-anak, masih semangat? Masih semangat? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke, anak-anak silakan berdiri lagi kembali. Kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Oke, sambil lihat di depan, kita mempraktekkan ice breaking yang ada Ibu lihatkan, tampilkan. Ikuti semua. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan maju ke depan. Semuanya maju. Nanti satu orang akan menyampaikan isi materi yang mereka berikan. Oke, beri salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang usia balik dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, perempuan balik adalah haid. Tanda-tanda haid adalah mengeluarkan darah. Kalau laki-laki, dia akan mimpi basah. Sekian dari kelompok 1. Iya. Oke, sekali lagi beri tepuk tangannya untuk kelompok 1. Silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Nah, silakan. Oke. Dari sebelum kelompok 2, apa yang bisa kalian tanggapi dari materi di kelompok 1? Apakah materi yang disampaikan sudah benar? Ya, sudah benar. Oke. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tanda-tanda usia balik bagi perempuan menurut biologi. Yang pertama, suara akan terdengar lebih halus. Yang kedua, tumbuh bulu di beberapa bagian tubuh.
Yang ketiga, perubahan fisik pada bagian tubuh, pinggul, dan dada. Yang keempat, menstruasi atau haid. Sekian dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Oke, duduk kembali. Oke, dari sini kita akan menyimpulkan kembali apakah presentasi yang teman kalian itu berikan sesuai dengan yang kita pelajari? Sesuai. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan memprestasikan kelompok 3 akan memprestasikan tanda-tanda usia balik. Tanda-tanda balik laki-laki menurut ilmu fikih. Mimpi basah atau ihtilam. Mimpi basah atau ihtilam biasanya dialami oleh anak laki-laki ketika berumur 9 tahun atau lebih. Tanda-tanda balik pada perempuan menurut ilmu fikih adalah haid atau menstruasi untuk anak-anak perempuan. Walaupun laki-laki ataupun perempuan mengalami intilam atau haid dan dan apabila sudah usia 15 tahun tetap dinyatakan sudah balik. Sekian dari kami kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangannya untuk kelompok 3. Oke, kita lanjut di kelompok 4. Yang terakhir, kelompok terakhir. Salah. Bukan aku itu. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 akan menjelaskan tanda-tanda balik. Pertama, untuk laki-laki, suara terdengar semakin berat. 2. Tumbuhnya janggut. 3. Tumbuhnya kumis, jenggot, dan rambut di bagian tubuh. 4. Pertumbuhan badan yang semakin pesat disertai nafsu makan yang meningkat. Untuk perempuan, 1. Suara terdengar lebih halus. Tumbuhnya bulu di beberapa bagian tubuh. Perubahan fisik pada beberapa bagian tubuh. Tanda kurung pinggul dada. 4. Menstruasi. Sekian dari kelompok 4. Terima kasih.
Oke, bisa beri tepuk tangannya untuk kelompok 4. Aplaus untuk semuanya dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Beri aplaus semuanya. Oke, sudah mengerjakan sebuah poster berkaitan dengan tanda-tanda usia balik dalam segi ilmu fikih maupun segi ilmu biologi. Mengkaji lagi apa sih isi materi yang sudah kalian sampaikan di depan. Siapa yang sudah tahu, siapa yang bisa menjawab pertanyaan yang tadi berkaitan tentang materi yang telah kita berikan atau yang dipresentasikan sama temannya masing-masing. Oke, siapa yang? Oke, Sapira, silakan. Pertama, suara terdengar lebih halus. Yang kedua, tumbuh bulu di beberapa bagian tubuh. Yang ketiga, perubahan fisik pada bagian tubuh, pinggul, dan dada. 4. Menstruasi atau haid. Angkat tangan. Ya, Faren, silakan. Tanda-tanda balik laki-laki menurut ilmu fikih. 1. Mimpi basah dan atau intilam. 2. Mimpi basah atau intilam biasanya dialami oleh anak laki-laki ketika berumur 9 tahun atau lebih. Untuk temannya Sapira dan Faren akan mengevaluasi kembali ya. Jadi sekian dari presentasi materi yang telah Ibu sampaikan, kita akan mengevaluasi ya. Berarti mengevaluasi dari hasil yang kalian diskusikan tadi. Nah, ini adalah tes tertulis ya, lembar soal untuk individu. Jadi masing-masing kalian ya, masing-masing mengerjakan soal pilihan ganda dan isian untuk mengetahui sejauh mana kemampuan kalian sudah memahami tentang tanda-tanda usia balik. Boleh langsung dikerjakan ya, langsung dikerjakan. Bisa lihat di buku paketnya masing-masing atau sesuai dengan poster yang kalian sudah lihat dipresentasikan. Selesai? Yang sudah selesai boleh bisa dikumpulkan. Usia balik, maka kewajiban kita adalah yang keutamaan adalah sholat. Setelah itu kita harus melakukan apalagi yang tadi adalah menuntut ilmu. Kan maupun laki-laki, kewajiban setelah kita memasuki usia balik yaitu adalah menutup aurat dan refleksi ya. Nah, di sini refleksi untuk kalian. Nih, sini kita akan menjawab bersama-sama. Saya telah mengetahui seluruh materi pembelajaran yang sudah dipelajari. Iya atau tidak? Ya, berarti kalian sudah mengetahui, menguasai seluruh materi yang sudah kalian bahas hari ini. Nah, yang kedua, adakah hal yang masih membingungkan dalam pembelajaran ini? Masih ada yang merasa bingung? Ya, tidak ada. Berarti sudah paham semua? Sudah. Oke. Yang ketiga, setelah melakukan pembelajaran ini, apakah Anda merasakan perubahan dalam diri Anda? Ya, ada apa tidak? Ya, karena kalian belum memasuki usia balik. Nanti ketika umur 15 tahun, itu pasti nanti akan mengalami usia balik. Nah, disitulah nanti ciri-cirinya akan berubah. Pertumbuhan akan semakin pesat. Oke. Nah, setelah materi yang telah kita pelajari hari ini, maka Ibu akan menyimpulkan bahwa usia balik itu terdiri dari dua tanda-tandanya, yaitu adalah tanda-tanda dalam segi ilmu fikih dan tanda-tanda usia balik dalam ilmu biologi. Nah, setelah itu langsung memasuki usia balik yang berkewajiban untuk sholat 5 waktu. Terus menuntut ilmu dan menutup aurat. Nah, setelah ini sudah sekian dari presentasi yang Ibu sampaikan hari ini.
Dan sekian juga pembelajaran hari ini. Maka di minggu depan kita akan membahas tentang materi hijrah Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kita mengakhiri, marilah kita berbaca doa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Arkan. Boleh disiapkan. Siap. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr inna insana lafi husn illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.